Salam Gelora Indonesia, sahabat Gelora Indonesia. Hari ini kita akan menghadiri undangan yang diberikan oleh KPUD Kabupaten Maluku Tengah. Maka saya selaku Ketua DPD akan menemani teman-teman LO untuk menghadiri undangan dari KPUD Kabupaten Maluku Tengah. Tapi yang kemudian jangan lupa selalu mengikuti aktivitas DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Maluku Tengah. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan lonceng notifikasi biar Anda akan bisa mendapatkan aktivitas DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, apakah kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah Maluku Tengah ini bisakah kita ambil walaupun tidak punya SK di PKC atau Dewan Perwakilan Dewan Kecamatan, apa kita bisa ambil dari kecamatan lain yang... Jadi yang ingin saya sampaikan pertama yaitu tentang kedudukan dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55. Ya, keputusan itu mengisyaratkan ada tiga, terbagi atas tiga. Ya, jadi ada yang partai yang nanti dia masuk dalam verifikasi faktual, ada yang tidak. Yang saya katakan yang masuk 5 partai yang punya kursi di parlemen, 9 itu dia tidak akan mengalami verifikasi faktual. Tapi untuk verifikasi administrasi atau kita sebut dengan permit itu dilakukan untuk semua partai politik. Ya, itu sistematis hubungannya dengan regulasi dan tahapan yang sudah berjalan. Kalau salah sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, memasuki 3 minggu, Ketua pernah mengundang partai politik calon peserta pemilu untuk kemudian kami sampaikan tentang tahapan-tahapan sebagaimana diperintahkan dalam PKPU 4, khususnya terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai dengan apa yang ditanyakan dulu oleh Pak Le ya, supaya kita mulai dari bawah agar konstruksi berpikir Ketua itu dia sempurna. Kita mulai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Sekretaris Gerindra. Bapak Ibu yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 73 itu kemudian memberikan ruang jelas yang tidak bisa terbaca ujungnya, karena pasal 73 itu dia hanya menyebutkan bagi partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi administrasi tidak lagi diverifikasi faktual. Kemudian Bapak Ibu, di keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 di situ kemudian baru bisa dipertegas bagi partai politik yang ada kursinya atau telah memenuhi parliamentary threshold 4% dan ada kursinya di DPR RI, maka itu tidak lagi diverifikasi. Olehnya KPU kemudian
membagi ini menjadi 3 jenis partai politik. Yang pertama adalah partai politik yang telah memenuhi parliamentary threshold dan ada kursinya di anggota DPRD, di DPR RI. Ini kemudian apabila telah ditetapkan lolos verifikasi administrasi, maka tidak lagi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Reza tadi, bahwa maka tidak lagi akan dilakukan verifikasi faktual terhadap 9 partai politik ini. Beta kira 9 partai politik ini usah disebutkan lagi, Bapak Ibu sudah bahkan lebih tahu dari kita. Kemudian yang berikut, ada kategori yang kedua adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019, namun tidak lolos parliamentary threshold dan tidak memiliki kursi di DPR RI. Ini juga kita kira Bapak Ibu sudah tahu. Kategori yang kedua. Untuk kategori yang ketiga adalah partai politik yang baru, artinya sengiko pemilu 2019. Ini yang kemudian perlu dipahami dulu secara konstruktif. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, masuk ke perintah verifikasi administrasi dan perintah verifikasi faktual. Pada PKPU nomor 4 tahun 2022, pasal 35 sampai dengan pasal 40 itu memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap 3 hal, dan kemudian 3 hal itu ada 3 hal juga. Yang pertama adalah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pada NIK, data pada KTPL atau KK dengan KTA. Yang terkait dengan KTA, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Reza bahwa yang terkait dengan KTA itu ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah nomor KTA, dan yang ketiga adalah nama partai politik. Itu yang kami verifikasi tadi. Yang kedua adalah melakukan verifikasi administrasi terhadap dugaan kegandaan. Ada ganda internal dan ada ganda eksternal. Ganda internal tidak menimbulkan masalah karena tinggal verifikasi administrasi lalu menentukan bahwa yang bersangkutan ganda secara internal. Tapi yang menjadi masalah adalah ganda eksternal. Ada hubungannya dengan calon partai politik yang partai politik calon peserta pemilu yang lain. Olehnya diminta klarifikasi sebagaimana dikemukakan tadi sudah kita sampaikan. Yang ketiga adalah verifikasi administrasi terhadap dugaan pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang oleh undang-undang dilarang untuk menjadi anggota partai politik. ASN, TNI Polri, direksi, direktur, BUMN, BUMD, itu yang kemudian dilarang. Yang berikut adalah terhadap dugaan usia. Tapi kita yakin dugaan usia kemungkinan saya ada di Maluku Tengah. Karena dugaan usia ini pengertiannya begini Bapak Ibu, jangan sampai kata salah tafsir lagi. Dugaan usia itu pengertiannya bahwa ada kemungkinan warga negara yang belum berusia 17 tahun sudah diambil masuk sebagai anggota partai politik tanpa ada keterangan lebih jauh. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan kepada kita bahwa yang menjadi anggota partai politik anggota partai politik adalah warga negara yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Nah, kasusnya ada di sini. Umur 16 tahun tanpa disertai keterangan bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah menikah. Olehnya harus dibuktikan. Apa pembuktiannya selain surat pernyataan yang bersangkutan bahwa sudah menikah, tapi harus dapat dibuktikan dengan surat nikah atau buku nikah. Itu yang terkait dugaan usia. Yang berikut adalah dugaan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih pada data pemilih berkelanjutan. NIK-nya tidak terdaftar, tapi ini kemudian apabila ditemukan, maka menjadi tugas KPU RI untuk meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil. Jadi kami sudah temukan memang beberapa, artinya langsung dikirim, nanti diunggah, ditarik langsung oleh KPU RI dan meminta Direktorat Jenderal untuk menjawab
masalah itu. Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil. Itu verifikasi administrasi Bapak Ibu. Verifikasi administrasi berdasarkan keputusan KPU 260 itu menyebutkan bahwa verifikasi administrasi itu dilakukan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29. Oke Bapak Ibu, setelah itu dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 11 penetapan 11 September itu fasenya adalah fase perbaikan. Apabila di keputusan awal setelah KPU Kabupaten Kota mengeluarkan berita acara yang diupload melalui sipol dan terbaca oleh DPP partai politik dan kemudian secara berjenjang ditetapkan secara dengan rekapitulasi provinsi dan rekapitulasi KPU RI, maka di situ nanti terbaca apakah Bapak Ibu partai politik Bapak Ibu telah memenuhi syarat administratif atau tidak. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu bahwa syarat administrasi untuk dapat dipenuhi atau tidak itu apabila partai politik yang bersangkutan memenuhi ambang batas 1/1000. 1/1000 itu apa Bapak Ibu? Berarti masyarakat di 1/1000 dari jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil itu 429.000. 428 sekian ya. Sehingga ketika dikalkulasi 1/1000 itu dia dapatnya 429. Ini yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Oke? Sampai di sini ini terkait dengan verifikasi administrasi. Apabila partai Bapak Ibu ditetapkan lolos atau tidak lolos, maka sesungguhnya Bapak Ibu masih ada waktu, range waktu yang kurang lebih 12 hari untuk perbaikan dokumen. Ada perbaikan dokumen. Kami juga akan diinstruksikan untuk bekerja pada fase perbaikan dokumen itu dari tanggal 30 sampai dengan sampai dengan tanggal 11 September. Apabila sampai dengan tanggal 11 September Bapak Ibu tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka partai politik yang bersangkutan tidak lagi ditindaklanjuti untuk verifikasi faktual bersama dengan 9 partai politik yang sudah aman bahasa itunya sudah aman telah memiliki 4%. Hanya saja bagi partai politik 9 ini harus berusaha mati-matian untuk tembus termin. Jadi jangan kemudian dengar bahwa lagi dilakukan verifikasi faktual lalu kemudian berarti sudah cukup saja. Baik-baik sampai semua termin. Olehnya Bapak Ibu diminta mendaftarkan diri lalu kemudian nanti di termin. Karena putusan nomor 55 Mahkamah Konstitusi itu hanya melindungi verifikasi faktual, tidak melindungi verifikasi administrasi. Itu perasa hukum yang kemudian diartikan dan didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, mungkin terkait dengan Pak Nur dan Pak Le tadi sudah bisa ya apa yang itu. Kemudian untuk Pak dilanjutkan ke verifikasi faktual, baik itu partai yang 9 maupun partai selebihnya yang merupakan peserta baru. Demikian yang dapat kami sampaikan atas partisipasinya di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada LO Partai kami minta supaya melaporkan diri kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk diambil nomor HP-nya. Yang belum terdaftar secara sipol mungkin bisa berkoordinasi dengan pimpinan DPP pusat karena memang kewenangan untuk pendaftaran penghubung partai atau LO itu bukan berada di kabupaten tapi berada di pusat. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengisian data LO pengisian data diri LO